Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana minal qa'imin wa afhamana min ulumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafur. Wa qala Allah ta'ala aidan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wa qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Musyarri', pembuat hukum. Manusia alam semesta diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, dan Allah mengatur dengan hukumnya. Sekaligus Allah ciptakan alam akhirat, surga dan neraka, tempat kembali manusia. Manusia tahu nggak tempat kembalinya kemana? Tahu lah, ke akhirat. Tapi ada dua pintu itu, surga dan neraka. Tahu nggak jalannya? Manusia nggak tahu. Dikasih tahu oleh Allah, nih jalannya. Apa itu? Hidayah. Mana bentuknya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Apa itu? Shiratal mustaqim. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ahkamul khamsah. Apa itu? As-sunnatu kasafinatin nuh, faman raqiba faqad naza, wa man taraka faqad halaka. Itu kata Imam Malik. Sunnah Nabi, shiratal mustaqim, ahkamul khamsah, syariat Islam itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, yang meninggalkannya celaka. Anaknya, istrinya, kaumnya tenggelam semua, mati, tidak ada yang hidup kecuali yang naik perahu. Nah, perahu yang dibawa Nabi Muhammad ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu dari mana? Quran, hadis, ijma' sahabat dan qiyas. Itulah syariat Islam. Apa itu? Hidayah. Hidayah irsyad wal bayan, petunjuk dan penjelas. Nih lo jalannya bagi kita laki-laki dan perempuan. Tapi banyak yang kepleset di situ. Banyak yang tergelincir. Di tempat wajib tergelincir, tempat haram tergelincir. Tidak bisa baca Quran, dosa Anda mau belajar. Belajar baca Quran wajib. Gak wajib pinter, wajib belajar. Pinter, ya sunatullah, belajar pinter sunatullah. Bisa baca Quran, keren. Hafal Quran 30 juz, apalagi. Tapi orang ini ke neraka. Loh, kok bisa? Kata Allah kan begitu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim.
Neraka wel itu penghuninya orang-orang yang sholat, yang sholatnya sahur. Siapa mereka itu? Wah, apalagi hari mukti ya, waktu itu rocker ini ahli baca Quran, hafal bacaannya, makhraj tajwidnya benar, memahami isinya, maknanya, tapi ada neraka. Kata Imam Asyuti, ciri-cirinya pandai baca Quran, mengerti artinya, paham, tapi nggak diamalkan gitu. Membaca Quran sunnah, mengamalkannya wajib, baca terus, menghatamkan terus, tapi nggak diamalkan gitu. Membacanya sunnah, mengamalkannya wajib. Sholat tahajud sunnah, sholat tahajud terus, tapi nggak pernah sholat subuh. Nah, kira-kira gitu. Nggak salah sholat tahajudnya, ninggalkan subuhnya itu. Bagus baca Qurannya, wirid, menzikir, berdoa pakai Quran. Oh bagus banget, cuman nggak diamalkan. Sholat pada berkerudung, wih keren banget. Pulang dibuka lagi, nah itu loh kira-kira gitu. Saling tengok ibu-ibu, kayaknya gue deh katanya. Tersinggung, alhamdulillah. Allah Maha Rahman, hambanya yang tergelincir itu ditolong oleh Allah. Maka kita suka dengar istilah inayah, pertolongan. Apa itu inayah? Adinun nasihat, agama sebagai nasihat. Ketika disampaikan tersinggung, alhamdulillah. Orang yang tersinggung oleh keterangan-keterangan ayat, hadis, itu orang yang sedang dicintai Allah. Seperti anak kecil lari-lari di pinggir sungai, besar sedikit ngejar layangan, nyebrang jalan tol, diperingatkan sama bapaknya, ibunya, kakeknya. Hei, nengok dia. Kenapa? Tersinggung dengan panggilan itu. Kenapa tersinggung? Kan denger. Siapa yang manggil? Kakeknya. Ngapain kakeknya manggil-manggil? Ngapain bapaknya manggil-manggil? Karena cinta sama anaknya supaya nggak celaka. Tersinggung, nengok, bandel, lari terus, kelindes mobil, tuh kan celaka. Nurut dia, selamat. Nah itu kira-kira begitu. Ini bukan kakek ini bukan bapak, tapi Allah. Allah mengingatkan hambanya dengan ayat-ayat. Tersinggung, nolak dia, sesat. Abu Lahab, Abu Jahal, tuh. Tersinggung, nerima, Umar bin Khattab. Mudah-mudahan aku termasuk yang nerima gitu. Nah orang ini, orang yang terpeleset di dunia, diperingatkan di dunia, menerima. Selangkah lagi, takwa. Kalau orang beriman, wah luar biasa. Orang beriman dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi tidak ada jaminan tidak ke neraka dulu. Beriman berzina, beriman selingkuh, beriman maling, taubat, kemudian menjalani perintah Allah, takwa. Nah, orang takwa ini masuk surga, bisa secepat kilat, bisa selambat kuda, bisa secepat panah, mungkin 1000 tahun baru sampai surga, atau mungkin 1 miliar tahun, wallahu alam, tapi tidak akan pernah mencicipi neraka dulu. Kenapa? Takwa dia. Nah, siapa ini? Yahruju minadz zulumati ilan nur. Orang yang dari kegelapan kesalahan bertobat menuju ke cahaya Allah, diterima oleh Allah. Takwa dia. Mudah-mudahan dari maghrib habis sholat sunnah, dengerin ceramah, kemudian katanya sampai isya, terus tanya jawab dari mulut mantan setan ya. Rocker itu setan, ini abang setan ini, mantan setan ngomong, makanya jangan dilihat. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Perhatikan saja ucapannya, jangan lihat orangnya, nanti seneng menyesatkan ikut. Ngomongnya bener, kan nggak seneng nolak, nah, bisa begitu nanti. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan acara ini membawa hikmah menjadi orang-orang yang bertakwa.
Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan urang sadaya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalih keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita hamba Allah yang mengharap syafaat beliau di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Di sana ada terpampang gambar. Di belakangnya ada ilustrasi Allah. Luar biasa orang ini. Ini setan ini. Iya. Ini setan ini. Kok setan sih? Karena saya pelajari. Ternyata gue banget gitu loh. Asyaitonul insi afsadu min syaitonil jinni. Setan manusia itu lebih merusak dari setan jin. Jelas. Setan itu dua golongan. Kalau tidak jin ya manusia. Setan jin goda. Yang digoda nggak takut. Seperti di televisi ada uka-uka dulu ya. Ada genderuwo, katanya dari kecil cerita genderuwo, buto ijo, kuntilanak. Aduh, kalau ada kuntilanak panggil saya aja deh. Ya, ibu-ibu ya kalau ada kuntilanak di daerahnya panggil saya. Aku kawin dia. Apalagi Nyi Roro Kidul, katanya cantik. Wah, gue uber deh kalau ada. Kalau ada, nggak ada, itu hayalan, tahayul. Bodoh orang yang percaya. Apalagi bisa menggandakan uang. BI gak laku tuh. Orang bodoh percaya memang gitu-gitu. Tololnya minta ampun ini orang. Ini mesti cepat-cepat bertobat yang begini ini. Nah, setan jin itu goda. Malas berjilbab, marah sholat, itu senang ngerumpi. Jadi orang yang tergoda setan jin itu senang sebetulnya dia. Ngapain sholat? Iya ya, gitu. Pura-pura sedang head aja. Oh iya ya, gitu. Itu setan jin itu begitu. Astagfirullahaladzim. Aku ini muslim. Aku ini muslim. Dengan azan sholat. Datang hujan lagi. Hujan. Iya ya. Gak usah ke masjid. Ya. Godaan setan itu. Istighfar. Lari dia. Maka dianjurkan Rasulullah tidak kurang 100 kali istighfar sehari. Jangan dibalik 100 hari sekali. Tapi setan manusia istighosah jutaan orang, berdoa miliaran orang, tetap aja malah yang berdoa dibiayai sama dia. Ayo dibiayai. Tendanya, kormanya, itu. Kenapa? Karena setan itu manusia biasa. Mungkin begini penampilannya, bawa Quran kemana-mana, tapi ucapannya selalu bertentangan dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu setan. Setan manusia seperti itu. Aku golongannya gitu. Tobat, mudah-mudahan tobatnya diterima. Hijrah dia. Nah, kemudian Allah alam, mudah-mudahan tidak lancang. Nah, bikinlah yang beginian. Betapa semangatnya orang ini. Ya, berubah dari setan menjadi penceramah. Hijrah dia. Dan dengan apa? Semangat perubahan. Panjang memang. Ceritanya panjang. Yang tengah. Paling bawah. Nggak jalan. Oh iya. Udah? Saya mulai lagi. Oke. Ada setannya kali. Oh ke situ ya. Udah, coba. Oh baterainya habis. Next gitu ya. Nah, mengapa hijrah? Ketika idola saya Rod Stewart. Rod Stewart itu penyanyi yang hidungnya patah. Suaranya kayak kakek-kakek itu. I can tell by your eyes. Itu. Pernah dengar itu? Wah bagus kalau nggak pernah. Yang pernah pasti jadul. Alhamdulillah. Wah itu kalau sudah nyanyiin itu rasanya jadi Rod Stewart beneran. Wah gitu. Terus penontonnya tangannya begini. Wah pakai korek api. Wah sambil berujar. Anjing edan si hari oi. Gelo oi bonghar anjing. Anjing edan gelo.
Saya tuh anjing, edan, gel. Ucapan itu doa itu. Bener-bener kayak anjing. Anjing itu kan gini. Kasih minum, kasih makan, masih aja. Gitu. Dapat mobil, dapat duit, dapat kurang terus. Mungkin begitu filosofinya ya. Selalu bergetar. Gelisah. Muncul lagu, ada kamu. Wah, itu. Sejak itu sulit nolak duit. Susah banget. Muncul lagi, nona, nambah lagi duitnya. Aku suka, kamu suka, merajai Asia. Gelisah, makin gelisah. Muncul lagi lagu, hanya satu kata. Datang lagi duit. Mau taubat, datang lagi duit. Astagfirullah. Tahun 95 bener-bener deh. Itu bener-bener takut mati itu. Sudah takut mati, sakit hati. Sakit hatinya karena persaingan. Waktu kaset saya berikutnya muncul di sini. Itu lagu slow dibikin oleh Anang Hermansyah. Begitu keluar ditempa sama Anggun C. Sasmi. Mengaku bujangan. Wah, lagu itu laku keras. Kasetku nggak laku, sakit rasanya. Padahal masih kaya. Itu Islam itu memuaskan akal, menenangkan jiwa. Sebagai muslim yang nggak pernah ninggalin sholat meskipun rocker, tidak pernah puas dan tidak pernah tenang jiwa. Berarti aku ini Islam bener apa enggak gitu. Jadi ada pemikiran seperti itu. Dan takut mati. Tahun itu kan tahun 95 kan banyak artis yang mati. Pertama Nika Ardila, Poppy Mercury, Rian Hidayat, Bim Ngesti, Andi Liani, ada 15 artis yang mati. GG aku sing nomor 16. Ngeri juga. Lu takut juga kan? Sama. Kayak gitu perasaannya. Ngeri gitu rasanya. Kayak apa kalau gitarolis almarhum bilang paranoid. Bener-bener takut sama mati. Nggak takut miskin. Itu. Nggak takut miskin, nggak takut yang lain-lain. Pokoknya takut mati aja. Ada acara seperti ini, kemudian dia tersinggung oleh ayat Tobat tahun 95, meninggalkan dunia artis. Udah hancur-hancuran deh. Utang hancur, caci maki, rumah tangga hancur, semua hancur. Tapi apa ya? Ada sesuatu yang membuat saya itu Al-Quran mengingatkan saya gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Dan siapa bertakwa, maka Allah berikan makhraj. Allah sudah kasih jalan nih buat aku GR. Apa jalannya? Bangkrut. Bangkrut utang. Artinya apa? Saya tidak pernah punya uang lagi dari hasil maksiat. Itu. Loh, emang maksiat nyanyi? Mari kita lihat. Al-wasilatu ilal harami haramun. Setiap aktivitas yang mengantar kepada keharaman, haram. Lah penontonnya tadi, anjing, edan itu. Belum lagi mabok mereka. Belum lagi mencuri uang untuk nonton. Uang pencurinya dipakai untuk mabuk nonton Hari Mukti. Haram gak tuh? Belum lagi mereka tidak sholat. Penyebabnya saya. Pantaslah penghasilanku, ucapan dan perbuatanku tidak diridhoi Allah. Karena selain haram mengajak orang. Bahkan sampai sekarang pun saya gelisah kalau ada orang yang ngomong, ya saya jadi rocker terinspirasi Hari Mukti. Sakit rasanya. Astagfirullah, ada bekasnya ini berarti masih neraka masih terus menuju ke saya ini. Harus banyak pahala yang saya cari untuk mengimbangi itu. Ada penyanyi dari Bandung, alhamdulillah saya bisa menggantikan popularitas Hari Mukti. Astagfirullah, saya mau ketemu orangnya, lu tuh ngikutin setan bukan gue. Guenya udah berhenti, ikutin aku, boro-boro mau dia ngikutin. Nah ini kan asar, ada bekasnya ke penggemar itu. Ansana sunatan hasanatan fa'amila biha. Barang siapa mencontohkan kebaikan dan dia berbuat dan kemudian dicontoh oleh orang banyak, pahalanya mengalir. Nah kalau sayiatan, kebusukan, keburukan sama mengalir dosanya. Jangan main-main itu. Maka saya totalitas tobat kepada Allah. Bagaimana caranya? Hijrah gitu.
Nah kemudian setelah saya hijrah, saya mendapat pelajaran hijrah itu seperti apa. Nah, disusunlah mengapa saya hijrah. Ya, karena apa? Karena saya mengidolakan Rasulullah SAW beserta para sahabat. Jadi keteladanan Rasulullah dan para sahabat menjadi contoh ya pertaubatan saya. Karena sahabat Nabi itu kata Rasulullah ya seperti bintang-bintang di langit, menerangi ya, memberikan petunjuk. Kalau bintang itu kan nggak terang. Maksudnya apa? Oh ternyata di lautan atau di padang pasir kalau malam hari lihat ke atas ada bintang yang bisa menunjuk. Ya kalau ditarik itu barat, itu selatan. Itu bintang apa tuh namanya tuh? Nah itu. Oh itu maksudnya. Maka meskipun di padang pasir tidak akan pernah tersesat karena bisa mengambil petunjuk dari bintang itu. Tentu ada ilmunya kan? Ya, ilmu tentang perbintangan. Salah satu sahabat saja. Kamu ikuti salah satu sahabat selamat. Ya banyak idola saya. Antara lain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu salah satu idola. Kenapa? Dia miskin. Jadi kalau miskin udah idolanya itu. Oh keren banget Sayyidina Ali. Kalau berani-berani kenceng-kenceng ya Abu Bakar. Ya Pak? Umar bin Khattab. Kalau yang tukang nangis ya Abu Bakar misalnya. Bentar nangis, tapi sama. Sahabat ini walaupun berbeda-beda, satu, taat pada syariat dan memperjuangkan syariat Islam. Nah, inilah yang saya jadikan idola. Tapi mengapa Rasul dan para sahabat hijrah? Nah itu. Oh, yang bawah ya. Oke, next. Karena perintah Allah. Kita kenalkan Rasulullah menyampaikan Islam di Mekah, dikejar, dicaci, dimaki. Lanjutnya ada 3 alasan mengapa Rasul hijrah. Next. Pertama, kaum kafir Quraisy memusuhi Rasulullah ya, dan para sahabat serta menghalangi dakwah Rasul. Sampai Rasul tidak punya harapan lagi. Ketika Rasulullah terakhir punya harapan kepada kaum di Thaif, dilempari ya, kemudian ditolak karena hasil provokasi kaum kafir Quraisy. Rasul tidak punya harapan lagi. Waktu itu berharap kepada Abu Thalib, pamannya, dibantu istrinya Siti Khadijah, wafat, Abu Thalib juga meninggal. Kemudian berharap ke Thaif, Thaif menolak. Tidak punya harapan lagi Rasulullah kepada manusia. Rasulullah putus harapan kepada manusia. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Panjang doanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu doa paling akhir. Doa terakhirnya itu. Tidak ada daya upaya, pokoknya minta tolongnya hanya kepada Allah saja. Kemudian oleh Allah digembirakan dengan apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika diisrokan itu Rasul diperlihatkan Yastrib, Madian, Bukit Tursina, Palestina, daerah yang dibarokahi. Sudah, saya nggak akan cerita panjang. Sepulang dari Mi'raj, Rasulullah berpikir, mengatur strategi, ahli politik, kemudian bertanya kepada pamannya, yaitu adik kalau tidak salah, adiknya Abu Thalib, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Itu dia tinggal di Yastrib, sering ke Yastrib. Nah, wahai pamanku, kenalkan aku dengan orang-orang Yastrib. Kira-kira begitu. Nah, ada kaum Khazraj ya, yang kemudian terkesan dengan dakwah Rasulullah. Pada musim haji saat itu mereka datang ke Aqabah, berbaiat kepada Rasulullah 11 orang. Dan mereka minta kepada Rasulullah untuk dikirimkan ustadz. Dikirimlah seorang yang ganteng, suaranya bagus, baca Qur'annya bagus, namanya Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair inilah yang mampu mengislamkan Mu'az, ya, Sa'ad bin Mu'az, yang jasanya sangat besar kepada Islam ini. Tahun berikutnya haji, mereka berombongan ke Aqabah untuk yang kedua kali berbaiat kepada Rasulullah, 70 orang lebih.
Saat itu Rasulullah dibaiat menjadi kepala negara secara de jure. Secara de facto Rasulullah hijrah ke Madinah itu. Jadi Rasulullah tidak ada harapan lagi karena dakwah di Mekah luar biasa ya. Dihambatnya. Selanjutnya menghina Rasul dan selanjutnya ya, menyiksa dan yang lainnya itu ya, ingin membunuh Rasul dan sebagainya. Oke, next. Yang kedua, di sana ada kaum Aus dan Khazraj yang tadi saya ceritakan itu, yang kemudian oleh Rasulullah disebut mereka Ansor. Nah, selanjutnya ya, mereka menerima dakwah Islam ya. Ya, siap ya, kedatangan Rasulullah dan para sahabat, siap melindungi Rasul dan para sahabat serta agama Islam. Di Mekah dicaci maki, diperangi, terus Rasulullah hijrah karena takut? Bukan, karena perintah Allah. Ternyata di Madinah diterima. Itu. Jadi kondisinya beda antara Mekah dan Madinah. Siap. Next. Yang ketiga, kemusyrikan ya, dan kerusakan akhlak bangsa Arab waktu itu tidak bisa diluruskan hanya dengan dakwah berjamaah. Meskipun Rasulullah adalah seorang nabi ya, memiliki jamaah muhajirin dan ansor ya, tidak bisa ya, meluruskan kerusakan akhlak bangsa Arab saat itu. Harus ada kekuatan negara yang menerapkan aturan dan sanksi hukum. Nah, ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah sebagai kepala negara, apa yang dilakukan? Next. Di Madinah, Rasulullah membangun kekuatan dan soliditas kaum muhajirin dan ansor dengan mempersaudarakan mereka. Jadi yang dilakukan Rasulullah 3. 1, muwahhid, mempersatukan kaum muslimin. 2, al-junnah, membentengi warga negara, termasuk Yahudi, Nasrani di situ. Yang ketiga, menjalankan aturan-aturan Allah ar-ra'in. Nah, itu tidak usah dibahas panjang lebar ini. Selanjutnya, kemudian memperluas wilayah. Yang pertama dilakukan adalah Futu Makkah. Ya. Selanjutnya, membebaskan Mekah dari kemusyrikan dan kerusakan akhlak. Jadi Mekah itu bukan jajahan Madinah, bahkan sampai ke Indonesia. Mesir, Indonesia tuh terbukti kan Isra Mi'raj. Indonesia, Palestina, ya, Yastrib menjadi daerah yang dibarokahi. Dan itu bukan daerah jajahan. Tidak ada negara jajahan Islam, tidak ada. Termasuk Indonesia itu bukan jajahan. Itu karena perluasan wilayah yang diwajibkan oleh Allah. Fatu Makkah. Selanjutnya, makna hijrah. Next. Kata hijrah itu merupakan isim dari fi'il hajaro. Maknanya didul wasl ya, berubah gitu ya. Selanjutnya ya, lawan dari tetap, yaitu berubah atau berpindah. Nah, kira-kira begitu makna hijrah. Lanjut, konteks hijrah secara fisik ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Secara maknawi, berubah dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Yakhruju minadz zulumati ilan nur ya. Selanjutnya aktualisasinya itu ya, keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Nah, ini sebelahnya. Jadi perubahannya apa? Sistem jahiliyah Mekah berubah kepada sistem Islam yang diterapkan di Madinah. Nah, sehingga Mekah menjadi seperti ini. Sistem jahiliyah tidak menerapkan aturan Allah ya. Selanjutnya, apakah kondisi saat ini jahiliyah? Itu pertanyaannya. Apakah kondisi saat ini di dunia, di negeri kita seperti bangsa Quraisy saat itu? Contoh, gambaran sistem jahiliyah, kemusyrikan menjadi agama yang legal. Musyrik itu orang-orang kafir ya. Walladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi, Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik.
Yang tidak punya Tuhan, Tuhannya bikin sendiri patung, menunjuk sendiri pohon, menunjuk sendiri matahari. Itu. Jadi kalau orang musyrik itu nggak punya Allah. Kalau Yahudi Nasrani Tuhannya Allah. Kalau orang musyrik, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya itu nunjuk sendiri, bikin sendiri Tuhannya. Ada Siung Gokong dan sebagainya itu. Hanoman, harta jadi Tuhan. Nah, itu orang-orang musyrik. Ya. Nah, apakah di kita ada kemusyrikan yang menjadi agama legal? Ya, berarti kondisi kita jahiliyah dong. Perjudian, perzinahan, khamar dilegalkan. Iya. Oh iyalah, kata gubernur, minum bir nggak apa-apa, asal nggak mabok. Oh, kalau saya di Mekah malah minum bir, karena bir di sana nggak mengandung alkohol, kayak minum teh aja. Yang haram itu bir dicampur alkohol itu. Tapi nggak apa-apa di Jakarta, nggak apa-apa. Berzina juga nggak apa-apa kalau di Ancol, kalau di hotel gitu, atau pulang dari sini kita gerbek tempat perzinahan hotel, sampean ikut mimpin, pasti ditangkap. Kenapa? Mengganggu ketenangan orang berzina yang sudah bayar pajak. Iya. Nah, perzinahan bagaimana di sini? Marak. Jahiliyah tuh. Coba yang lainnya. Mengundi nasib. Wow itu kanjeng. Kanjengnya apa? Kanjeng siapa tadi? Wah itu. Hari gini percaya kanjeng begituan. Aku SMP kenal orang kayak gitu. Sulap itu dibohongin. Yang SMP udah tahu banget kayak gitu. Makanya kayak sama artis, selama jadi artis gak percaya kayak gitu. Gila tuh Hari Mukti top banget. Siapa sih dukunnya? Sampai kayak gitu orang nyari dukunnya Hari Mukti. Gara-gara lagu Ada Kamu. Ini pasti dukunnya hebat gitu. Sedeng teman-teman gue ini. Nyari kayak gitu. Sampai sekarang pejabat-pejabat juga gitu. Makanya banyak yang berfoto sama Kang Jeng pura-pura gak kenal. Gak kenal saya gak kenal katanya gitu. Padahal dia pengen ke situ loh. Tuh, ada nggak kayak gitu di kita? Banyak. Teman saya pengusaha, punya sekolah, uangnya miliaran, dalam waktu sebulan habis banknya. Dan dia cerita ke saya, bener Ustaz, saya hitung uang selembaran $100. Aduh, kamu itu hitung jauh. Enggak bener. Sampai sekarang hilang orang, bangkrut. Jadi kanjeng kayak gitu di Banten ada, di Jakarta banyak berkeliaran. Ini nggak kena ya, nggak kena, karena tampangnya miskin. Lebih ambil kaya tampangnya. Oke, mengundi nasib, membunuh bayi, udah ya. Dan selanjutnya. Oh habis, ya udah kalau gitu selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan. Wa muhajiru, ya, seorang yang berhijrah. Man hajaro manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan. Meninggalkan apa? Apa saja yang dilarang Allah. Apa yang dilarang Allah? Apa saja. Khamar, riba, zina, ya, mencaci, ngomongin orang, data sama orang tua, gitu. Apa saja yang dilarang Allah, tinggalkan. Ini memang memerlukan next. Ya, ini hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, Ustaz Ahmad, ya, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Humaidi. Selanjutnya, kondisi saat ini banyak larangan Allah yang dilanggar. Udah gitu mengulang-ulang kesalahan lagi dan menumpuk-numpuk dosa. Ya, banyak sekali dosa kita. Contoh misalnya ibu-ibu, ya, ini kan luar biasa ini. Waduh, pakaiannya seperti ini. Maka hijab itu dibuka tidak apa-apa karena memang sudah terhijab dengan jilbabnya, dengan mukena dan semuanya itu. Itu bagus, itu pulang dibuka lagi. Ini mengulang lagi, setiap sholat mengulang lagi.
Oh, ini mustahziun, mengolok-olok Allah. Tidak ada yang mengingatkan lagi. Saya ingatkan nih sekarang nih gitu. Apakah itu yang dilakukan? Mengulang-ulang kesalahan? Oh, ini bukan kesalahan kecil, ini besar, ini tidak main-main. Bisa jadi sholatnya cuma seperti hewan saja bergerak-gerak. Ulaika kal an'am, seperti hewan. Sholat Allahu Akbar seperti hewan saja bergerak-gerak gitu. Ulaika kal an'am. Gitu. Kenapa? Mengulang-ulang kesalahan yang sama lagi. Kan salah melakukan hal itu. Jelas kan faktanya. Gitu. Tersinggung? Kalau tersinggung alhamdulillah. Berarti Allah cinta kepada Anda. Tersinggung tinggal dua, nolak, nerima, nolak, nerima, nerima, nolak, tinggal itu aja. Dan menumpuk-numpuk dosa. Seperti apa menumpuk dosa? Habis sholat, buka kerudungnya, pulang macet, nongkrong di kafe, atau janjian dengan teman. Wah, masya Allah, mengerikan. Bukan di sini ya, di tempat lain. Katanya pindah ke sini gitu. Ya, segera hijrah. Ya, banyak sekali dosa kita ini. Segera hijrah. Selanjutnya ada 3 kunci. Ya, kalau hijrah diampuni. Pertama, beriman dengan benar. Beriman kepada Allah bahwa hidup, mati, jodoh, rezeki itu Allah. Udah. Makanya saya tidak takut miskin. Buktinya saya nggak pernah kelaparan sampai sekarang. Meskipun rumah ngontrak, mobil ngerental, tetap saja bahkan bahagia ya. Kenapa? Saya punya keyakinan rezeki dari Allah. Ya, ada orang bernama Ibrahim bin Azam. Dia seorang pemburu. Dia berburu itu hobi luar biasa. Kalau setiap berburu dia selalu bikin makanan, yaitu roti. Nah, dia bikin roti untuk bekal. Nah, suatu saat rotinya itu didatangi burung, diambil sama burung. Bukan dimakan tapi diambil gitu, dibuat terbang. Berapa hari, berhari-hari itu, hari kedua, 3-4 hari, kelakuan burung itu seperti itu. Wah, dia penasaran, diikuti kemana burung ini pergi, sambil mempersiapkan peralatan berburunya. Diikuti terbangnya itu sampai di bukit tertentu, dia berhenti. Menyaksikan dari jauh burung itu seperti memakan roti tapi tidak ditelan, seperti menyuapi sesuatu gitu. Habis itu terbang burungnya. Didatangi tempat itu, ternyata ada orang terikat di situ. Loh, apa gerangan engkau berada di sini? Kamu yang disuapi burung tadi? Iya. Aku sudah 7 hari di sini, aku dirampok dan tanganku terikat, kakiku terikat. 7 hari 7 malam orang ini nggak mati. Kenapa? Disuapin burung. Tuh rezeki datang. Yakin sama rezeki itu, nyamuk itu terbang, cicaknya merayap. Apakah nyamuk itu dikejar oleh cicak dengan cicak yang pakai sayap? Nyamuknya yang datang. Kenapa? Didatangkan Allah. Cicak aja dapat rezeki, apalagi hari mukti gitu loh. Positif pemikiran saya itu, yakin rezeki dari Allah, yakin banget. Mati dari Allah, jodoh dari Allah. Maka jangan pacaran, karena jodohmu sudah pasti. Kalau pacaran tuh laki-laki busuk memacari perempuan, perempuannya ya busuk juga lah, mau dipacarin. Kenapa? Nggak kuat imannya tentang jodoh dia. Kalau kamu soleh, jodohmu solehah. Gitu. Kalau pezina ya dengan pemabok, dengan koruptor ya cocok. Gitu. Nah, ya. Kemudian beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Bertobat, mengaji, berdakwah, sholat, ya amal soleh ini. Kenapa beramal soleh? Karena ditolong oleh Allah. Kenapa Allah nolong? Karena imanmu hanya kepada Allah, keyakinanmu ya hanya kepada Allah saja. Sehingga orang seperti ini yakin dan apa? Melaksanakan syariat, melaksanakan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wah, itu luar biasa itu ya. Selanjutnya, kunci diampuninya dosa yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, beriman dengan benar dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat gitu ya. Serta beriman bahwa apa yang dibawa Rasul yaitu syariat Islam adalah benar, datang dari Tuhannya, yaitu dari Allah. Allah akan menghapus ya kesalahan atau dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Siapa?
Orang yang beriman, beramal soleh, beriman, tobat, beriman, ngaji, beriman, berdakwah, beriman, bekerja, beriman, menikah, beriman, mengurus anak, beriman, taat pada suami, beriman, sayang pada keluarga. Itu amal soleh itu. Beriman, ngaji, beriman, dakwah, beriman, berjilbab, itu amal soleh. Kok mampu beramal soleh? Karena oleh Allah dibimbing. Kenapa Allah membimbing? Karena imanmu hanya kepada Allah. Biimanihim, hanya karena imanmu cuma kepada Allah saja, nggak ada lain. Nah, waktu hari Mukti jadi rocker tuh ada Tuhan lain. Apa itu Tuhannya yang lain? Harta dan ketenaran selain Allah. Itu yang bikin saya gelisah. Ketika persetan dengan Tuhan terkenal, persetan dengan harta, toh Allah akan memberi. Nyamuk aja makan, maaf, cicak aja diberi makan oleh Allah. Ketika saya yakin seperti itu dan betul-betul yakin seperti itu, subhanallah. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Jadi dalam kesulitan saya ketika berhijrah tahun 95, saya yakin bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi dia tuh bareng, waktu kamu sulit tuh kemudahan tuh ngikutin gitu loh. Begitu kemudahannya sampai ujung langsung, begitu sulitnya berhenti langsung dapat kemudahan. Nah, itu saya rasakan betul. Oh subhanallah ya, seperti seorang kuli mengangkat beras karung gitu, oh berat begitu, begitu bruk dia dapat upah, set. Subhanallah, punya nggak keyakinan itu? Itu ya masalahnya, punya nggak keyakinan itu? Selanjutnya, wassalam ya, wassalam. Ada sedikit lagi di balik ini. Aku salah nulis wassalam. Nah ini, tek 2 kali. Oke. Jadi iman sebagai landasan hijrah ini ya, yang utama. Iman berhijrah meninggalkan maksiat menuju taat sangat berat. Perlu iman yang kuat. Yang paling gampang contohnya ibu-ibu aja. Gak dibuka lagi nih pakaian ini sampai rumah dan besoknya begini. Itu baru itu hebat tuh. Sanggup nggak nih? Gak dibuka sampai ke rumahnya, terus jilbabnya dipersiapkan, besoknya begini pakaiannya. Wah, itu imannya kuat banget. Kalau nggak dibuka lagi, itu mengolok-olok Allah. Pasti nggak kuat itu. Itu saja contohnya. Kalau laki-laki kan nggak kelihatan nih sebetulnya orang-orang ini seperti apa kan nggak kelihatan. Sudah sempurna pakaiannya dan sebagainya. Tapi kalau ibu-ibu kelihatan banget ya. Habis ini dibuka lagi apa enggak? Itu. Contohnya aja gitu. Baik. Iman kepada Allah dan hari akhir, ya, yaitu surga adalah motivasi terbesar. Beriman kepada Allah, maka hidupnya untuk akhirat. Hanya untuk akhirat saja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi tidak meninggalkan, ya. Dan ya, tidak meninggalkan nikmatnya dunia. Apa sih dunia itu? Kalau bagi laki-laki dunia itu punya istri, punya kerjaan, punya anak. Oh, dunia banget deh. Hartanya mau hilang kayak mau apa, mobilnya dicuri, anak-anak selamat semua, rumahnya kebakaran, istri, anak selamat, alhamdulillah. Banjir, anak istri kumpul juga, anak kumpul, alhamdulillah. Sabodok rumah atau dunia itu. Bagi istri punya suami, bekerja, punya anak dari suaminya, surga. Cuman banyak setannya. Kan kita perlu rumah mas, nah, untuk nyari rumah, ninggalin ngaji, ninggalin dakwah. Melanggar ngaji, melanggar syariat demi rumah, demi mobil. Ini hari Mukti banget itu, taubat dia. Buktinya menjalankan syariat. Ya, saya pengen ke surga. Caranya menjalankan syariat, haram tinggalkan, wajib kerjakan. Katanya berat, begitu saya lakukan enteng-enteng aja tuh. Kan lagi sakit nih. Tapi kalau udah permintaan ceramah berangkat. Kenapa? Karena di situ ada barokah. Barokahnya, hikmahnya tuh capek hilang, langsung wah, habis itu nanti di mobil sakit lagi gitu. Pas sakit mati kan, mati habis ngaji. Nah ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau orang lain mah mati syahid ya mudah-mudahan lah dapat itu. Kenapa? Karena hidup saya itu hanya untuk akhirat aja. Gitu. Ternyata dunia dapat juga. Punya istri, punya anak. Wah menyenangkan sekali. Enaknya punya mobil rental, tabrakan, ganti mobil baru. Kan yang pusing yang punya rental.
Aku kan cuma 3 mobil tabrakan, ganti mobil baru. Tuh enaknya ngerental. Bener, coba punya sendiri pusing. Grek, astagfirullah, sekian juta, puluh juta, pusing. Kemarin 27 juta tabrakan, ganti mobil baru. Oh, mobil rental. Hikmah. Ini intermezzo saja. Baik, jadi ini motivasi terbesar adalah meraih surga. Maka iman harus mantap di sini. Yakin banget tentang jodoh, hidup, mati, rizki, hidup, mati, jodoh, rizki. Itu dari Allah, 100% Allah. Kamu udah punya peran. Uang saya banyak banget ketika jadi artis. Taubat langsung habis, hilang. Oh, diambil Allah. Min haitsu la yahtasib. Pasti Allah ganti, benar diganti. Gantinya ya, alhamdulillah, bahagia hidup seperti ini. Oke. Pak, tafadhol, tinggal berapa menit lagi. Baik Ustadz, luar biasa tadi yang disampaikan. Sungguh memang untuk hijrah itu perlu kekuatan iman yang luar biasa. Dan oleh karena itu juga ternyata ada 3 pertanyaan dari 2 orang ikhwan dan 1 orang akhwat. Dan ini pertanyaannya sama Ustadz, semuanya sama. Jadi pertanyaannya itu, saya ingin hijrah, betul-betul hijrah, tapi kan memang banyak sekali godaan, hambatan, rintangan gitu. Nah ini pertanyaan sama Ustaz, bagaimana caranya untuk konsisten atau istiqomah kita sudah berazam untuk berhijrah. Nah mungkin Ustaz juga bisa menyampaikan pengalamannya Ustaz sampai sekarang tuh tetap bisa istiqomah di jalan hijrah. Waktu itu memang nggak mudah ya. Pertama saya nggak bisa baca Quran. Kalau saya jadi imam sholat dan bisa itu karena hafal cangkem gitu. Begitu disodorkan ayatnya, saya ini apaan nih yang tadi dibaca, itu buta huruf. Tapi makhraj tajwidnya bener. Ya maklum lah, artis penyanyi mudah aja gitu ya, melafazkan ayat gitu, mudah saja karena terbiasa dengan menyanyi. Itu tahun 95, umur saya 40 tahun. Saya hijrah itu, tobat. Bagaimana kok bisa? Karena saya mendapatkan nasihat. Gitu. Mas Hari, jadi kan dari cerita rame-rame kayak gini nih, ngobrol-ngobrol. Oh jadi hidup ini pilihan ya Ustaz? Iya, Mas Hari jadi artis tuh kehendak Allah yang Mas Hari pilih. Tobat, itu pilihan juga. Kehendak Allah yang Mas Hari pilih. Jadi Mas Hari nggak bisa nunggu aja, entarlah kalau dapat hidayah gitu. Hidayah udah Allah kasih, mana? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kok berat ya menjalankan yang wajib yaitu bertobat? Kok sulit ya meninggalkan yang haram, bahkan yang haram itu jadi hambatan tadi? Kenapa? Karena kamu ya tidak berharap mendapat taufik. Harap aja enggak gitu loh. Nah, Allah tidak memberikan taufik kepada seseorang. Apa sih taufik itu? Nah, saya nanya, taufik itu apa Mas? Saya bilang. Dijelaskan sama Ustadz Samsul. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Apaan tuh? Surah Yunus ayat 9. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus sholihat dan beramal soleh. Nah, Mas Hari, amal solehnya apa? Tobat. Gitu. Ini yang terbesar nih. Sanggup nggak masalahnya tobat? Nah, tadi kan hambatannya ibunya, hambatan bapaknya, hambatan temannya. Kalau saya hambatan keluarga ya, karena jadi juga sebagai penopang hidup. Produser berharap kepada saya setiap album itu ternyata miliaran itu. Ada kamu perusahaan yang ambruk jadi berdiri lagi. Gak tahu berapa puluh miliar saya dapatkan untuk perusahaan itu. Makanya ketika berhenti itu, wah mereka saya penjarakan kamu. Silahkan aja. Maksudnya supaya balik lagi nyanyi gitu, karena keuntungannya besar. Gitu. Kok Hari Mukti mampu meninggalkan itu? Karena dijelaskan sama Ustadz. Amal soleh Mas Hari itu tobat. Kalau Mas Hari nggak sanggup, pasti bukan karena Allah tidak memberikan kesanggupan. Mas Harinya yang nggak mau.
Bener mas, saya sanggup. Bener, saya taubat loh, saya bilang. Dalam hatiku, pulang ke rumah taubat aku gitu. Waduh, nangis dia. Kalau benar Mas Hari melakukan itu, berarti Mas Hari kena ayat ini. Ayat selanjutnya, yahdihim rabbuhum, ditunjuki oleh Tuhan mereka. Allah nunjukin gitu ke orang ini. Orang ini begitu dengar, oh jilbab wajib ya, enteng aja dia pakai. Oh wajib tuh, kirain cuman modis. Enggak, gue pakai beneran nih gitu. Besoknya dia berjilbab terus. Kenapa? Karena iman, bi imanihim. Karena imannya hanya kepada Allah. Jadi saya berpikir, oh ada Tuhan lain berarti. Apa? Keartisan dan ketenaran, harta dan keartisan, ketenaran dan harta. Setan, cicak aja makan. Kenapa aku seperti ini gitu? Sampai rumah telepon perusahaan, gua nggak rekaman nih malam ini. Lu kan terawih? Iya sih. Janji lu gimana? Kan habis terawih kita rekaman. Enggak deh, gua kayaknya enggak rekaman deh. Kayaknya gua juga berhenti nih dari artis. Ah gila lu Har. Enggak gila. Bener gua serius. Wah ini sekretaris perusahaan. Harmuk serius nih katanya. Wah rupanya rapat tuh mereka. Besoknya ya ketemuan dengan pihak perusahaan. Bener nih. Iya. Maksudnya bener apa? Bener berhenti. Langsung perjanjian diperlihatkan. Lu tuh muslim, nih perjanjian ini mesti dipenuhi gitu ya. Kata ustadz gue, kalau perjanjian itu fasad wajib ditinggalkan. Wah so ustadz lu, daripada lu sok kafir. Wah seru itu, tegang bener itu. Serius lu Har, serius. Gue sumpahin lu, gue penjarain lu, silakan. 2 minggu kemudian gak ada penjara, gak ada panggilan apa-apa, cuma jauh dari wartawan. Wartawan jauh, televisi memotong ini. Wah pokoknya habis aja, bener-bener miskin tuh. Tapi tenang, tenang aja, duit gue banyak kok. 2,5 bulan kemudian bangkrut. Sebulan kemudian dari situ pergi haji. Pada selama jadi artis nggak bisa pergi haji. Min haitsu la yahtasib. Oh mantep, udah yakin. Yang buat saya yakin takut mati waktu itu gitu. Wah kalau aku mati kayak ini, wah kayaknya ke neraka deh, banget deh ke neraka. Yakin banget saya tuh neraka surga gitu. Ya Allah jangan matiin aku dalam keadaan begini. Maka malam itu saya taubat langsung. Ternyata apa? Itu hidayah taufik. Orang yang diberi kemampuan oleh Allah karena di hatinya punya keinginan. Jadi dia nggak beralasan, aduh banyak tantangan. Soalnya, itu berarti kamu memang nggak serius. Harus serius, yakin. Kalau aku tinggalkan ini bangkrut, aku tinggalkan ini dicaci, aku tinggalkan ini masuk penjara, aku tinggalkan ini cerai, aku tinggalkan ini benci mertua, aku tinggalkan ini utang. Persetan. Bener ngalamin semuanya. Semuanya saya alami. Tahun 95 tuh. Tahun 2013, berapa tahun tuh? Baru lunas tuh utang. Dan sampai sekarang saya nggak punya utang, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Tapi ada rizki. Kemarin pergi sama anak-anak, sama istri, berenam sama mertua umroh. Oh seneng banget. Ya Allah mau posting gitu, jangan. Ini sum'ah ini mengurangi amal ini kan. Misalnya posting, lagi menunggu sholat asar nih, wah pahalanya rusak. Hancur posting-posting begituan. Itu sum'ah, penyakit hati itu. Sering tuh, hati-hati tuh. Ya. Di sini posting lagi dengerin ceramah Hari Mukti nih supaya terkesan gue di masjid loh. Tapi bisa juga itu fastabiqul khairat. Jadi itu tadi alasan saja itu. Dia sebetulnya nggak siap taubat sebenarnya gitu. Nggak pengen surga. Setannya masih banyak goda gitu. Persetan dengan rintangan-rintangan ini. Bisa jadi setan itu ibumu, mertuamu, suamimu, anakmu, gurumu. Bisa jadi begitu. Kan ada setan manusia tadi. Bisa ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun ibu punya nyawa 100, nyawa ibu lepas satu-satu. Aku tetap akan berbakti sama ibu. Tapi aku nggak mau ninggalin Muhammad. Kalau gitu aku yang meninggalkan kamu. Ibunya setan pergi. Sa'ad bin Abi Waqqas sedih dia. Tapi tetap tidak mau ikut ibunya. Kenapa? Menang dia. Dapat apa? Hidayah taufik. Nah taufik ini yang Allah nggak kasih. Itu Allah berikan kepada orang yang ingin
menuju surga mampu berani bertobat. Karena orang berakhlak mulia itu berani, jujur, sopan, rajin. Rajin ngaji, berani meninggalkan maksiat, berani menyampaikan kebenaran, jujur mengakui kekurangan. Nah, itu orang-orang yang berakhlak. Nah, saya diajarin itu. Walah, semuanya merugikan aku dari sisi dunia. Begitu saya tinggalkan, enakan di sini ya gitu. Enakan di sini gitu. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, ya, contoh paling gampang, kalian nggak akan buka lagi tuh kerudungnya. Itu taufik. Itu kehidupanmu oleh Allah akan diperbaiki. Pengen nggak lebih baik hidupnya? Bapak-bapak, kalau miskin, gara-gara taubat miskin? Enggak, kalian orang kaya. Dari mana tahu bisa menilai orang kaya? Kalau sholat subuh nggak pernah di rumah, di masjid. Pertama dapat pahala berwudu, tahiyatul masjid, kemudian mendengar azan, berdoa, kemudian sholat sunnah fajar 2 rakaat. Dunia dan seisinya dalam genggamanmu. Kalau ini berlian, di dunia ada berapa miliar berlian? Milik siapa? Milik laki-laki yang sholat subuh berjamaah. Orang kaya itu, istrinya senang, bangga punya suami seperti itu. Dunia kan cuma sebentar aja, 50 tahun di dunia, cuma sehari. Yang sehari 1000 tahun, 1000, sehari pun tidak. 0,5% dari hidup seharinya akhirat. 1000 tahun dunia, 1 hari akhirat. Kita cuma hidup 50 tahun lah mungkin. Kalau saya sekarang 60, potong balik 12 tahun, 48 tahun. Hidup 48 tahun tuh meraih surga apa enggak? Ngapain aja 48 tahun itu? Kalau saya ditambah oleh Allah umur 3 tahun lagi, mati. Berarti 63, sama dengan Rasul. Antum berapa? Umur 28. Kalau Allah tambah sebulan, bulan depan mati. Tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Nah, ini yang membuat ya alasan, ini rintangan alasan. Kenapa? Imannya masih ada iman lain gitu. Gak mantep. Takut gak terkenal lagi, takut dipecat gak dapat kerjaan lagi, takut gak diakui mertua, takut kepada manusia, kepada jabatan, kepada harta, masih jauh. Berarti dia menduakan Allah. Kenceng banget Hari Mukti ngomongnya. Orang gue bukan kenceng, orang gue ngalamin kok. Saya ditinggalkan semua, ditinggalkan semua. Gak ada keluarga yang hebat, si AA, hebat Hari Mukti keponakanku, hebat cucuku, gak ada. Semua bodoh tuh dia. Udah dapet duit dari dunia artis, mestinya bersyukur tuh jadi artis. Dapat duit dari dunia artis. Dalam hatiku, justru aku ini ke neraka karena jadi artis gitu. Ya orang lain bilang sok ustad, keluarga bilang antep kan. Goblok deh, bodoh si etamah gitu. Berapa tahun tuh? Oleh keluarga aja sampai 7, 8, 9 tahun dimaki-maki. Sekarang tahun ke-20, gak ada keluarga yang maki-maki lagi. Kalau mau lebaran nanya, Bi, kapan Idul Fitri? Udah ada hilal belum? Gitu. Mereka takut tuh, takut masih puasa, takut apa dan sebagainya. Tentang apa aja nanya terus ke sini. Seolah aku tuh ulama di keluarga gitu. Kenapa? Karena saya diajarkan waro, hati-hati. Kalau menjawab pertanyaan hati-hati. Kalau nggak ngerti, diem. Jadi setiap pertanyaan saya selalu sampaikan ke ustadz, kiai, ulama. Kalau bisa saya jawab langsung. Kalau nggak bisa saya tanya ke atas. Bukan sampai Timur Tengah. Kok bisa? Ya, karena ada ibu-ibu pezina, bukan pezina. Dia hamil, dia nggak yakin bahwa ini dari suaminya gitu. Kemudian minta tolong saya. Aduh, gimana jawabnya ini? Pokoknya Pak Kiai, saya mau ngaku kepada suami saya. Astagfirullah ini. Sebentar saya bilang. Saya ke Ustadz ke Jakarta, Jakarta ke Timur Tengah balik lagi sebulan. Sampaikan kepada Ustadz Hari Mukti, wah aku dianggap Ustadz. Sampaikan kepada Ustadz Hari Mukti berbentuk SMS dalam bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Indonesia. Kemudian sampaikan ke ibu itu. Pastikan
Setelah ibu itu menjawab, hapus. Nah, Ustadz Hari punya kepastian nggak kalau setelah dibaca dihapus oleh ibu itu? Saya telepon dia. Ibu, wah Pak Ustadz baru jawab. Iya. Bagaimana kandunganmu? Sudah makin membesar dan suami saya bahagia. Padahal saya takut wajah anak ini nggak seperti bapaknya, takut keriting, bapaknya rambut lurus, begitulah pokoknya. Tahu-tahu lahir putih, loh gua hitam anak gua putih, anak siapa kan gitu. Ya berdoa aja Bu, saya bilang. Saya akan kasih SMS-nya, baca kemudian hapus. Saya diamin. Kenapa harus dihapus SMS lagi? Kalau tidak saya akan tidak beri jawaban. Sumpah Pak Kiai, boleh. Saya kirim, set, dibaca sama dia. Karena dia karena pertimbangan dari Timur Tengah sana berdasarkan dan sebagainya, kamu tidak usah ya minta maaf sama suamimu, mengakui perbuatanmu, tapi berbakti saja sama suamimu, bertobat kepada Allah. Saya juga nggak ngerti kenapa seperti itu. Dia ditelepon saya, sudah disampaikan sudah. Kenapa jawabannya seperti itu? Padahal perempuan itu ingin bertobat kepada suaminya. Begini Mas Hari, maaf ya, maaf. Ini dalam tanda kutip, itu warga suku Madura. Di sana itu terkena carok. Gitu. Kalau suami terasa tersinggung, dibunuh ini, lebih baik mati aku atau kamu aku bunuh daripada aku malu gitu. Nah kalau ini terjadi, timbul carok itu pasti. Oh, keluarga aku dipateni, ayo. Oh, ini mudorotnya lebih besar. Gitu. Subhanallah. Masya Allah. Gemeter saya dengar itu. Kenapa? Enggak ada negara tidak menerapkan rajam kepada pezina. Negara tidak menerapkan rajam atau kisos kepada pembunuh. Nah, kalau terjadi pembunuh-bunuhan seperti itu. Nah, ini pentingnya hijrah ya dari hukum jahiliyah kepada hukum pantas gitu. Jadi itu urusan Allah dengan perempuan itu, urusan Allah dengan pezina laki-laki dan perempuan itu. Karena hubungan suaminya dengan istrinya itu hanya dua, memaafkan, minta maaf. Antara kita ini hanya gitu aja, minta maaf, memaafkan. Tapi dia berzina, itu urusan dia dengan Allah. Masuk surga dia, pasti. Kalau dia bertobat kemudian dirajam, masuk surga dia. Kenapa? Menjalankan syariat. Tidak ada perangkat itu. Jelas bagi saya. Menjalankan syariat Islam itu menghapus dosa. Gak ada kabar dari ibu itu. Rupanya anaknya sesuai harapan, kulit anaknya seperti sama dengan kulit bapaknya, padahal laki-laki lain yang menghamilinya. Ada 3 kasus itu. Wah, saya gemeter, ngeri itu. Gitu. Jadi ya Allah gitu. Kalau saja negeri ini diatur oleh syariat Islam, selamat mereka itu. Saya berzina, mana buktinya? CCTV tidak bisa jadikan bukti, foto tidak bisa, video tidak bisa, pengakuan dan pembuktian. Gitu. Kayak Jessica, tidak bisa pakai CCTV, tidak bisa. Ya, orang seperti itu membunuh, dibunuh lagi. Dengan hukum kisos masuk surga dia. Oh itu pertimbangannya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Artinya apa? Memperjuangkan syariat, berpakaian sesuai syariat, berperilaku sesuai syariat semampumu. Tidak berzina mampu? Mampulah tidak berzina. Pakai jilbab mampu? Mampu, buktinya bisa itu. Ya, bisa, mampu. Yang tidak mampu apa? Suruh dipaksa bayar pajak misalnya. Ya, tidak mampu, ya udah. Kalau nggak bayar pajak, kalau nggak bayar BPJS, nggak bisa ngurus ini itu dipaksa namanya. Misalnya kan ke depan nanti begitu. Kalau nggak pakai EKTP, nggak bisa beli tiket misalnya. Ini kan dipaksa nih. Tapi tidak berzina, tidak makan riba, tidak berjudi, tidak selingkuh, bisa kan? Berjilbab mampu, sholat bisa, semua sholat bisa. Membayar zakat, berinfak, sedekah bisa kan? Itu bisa. Habis waktunya. Jadi berhijrah itu memerlukan keimanan yang kuat. Ya, yakin hidup mati jodoh rizki minallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.